Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar sertifikasi dan juga penilaian. Nah, di materi ketiga hal tersebut akan dibagi di dalam dua pertemuan. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu standar dan juga sertifikasi yang digunakan, dan terakhir nanti terkait penilaian atau pengukuran dari kualitas perangkat lunak. Jadi yang pertama dari standar dan juga sertifikasi. Tujuan akhir dari rekayasa perangkat lunak merupakan atau menghasilkan sebuah perangkat lunak yang memang berkualitas tinggi. Nah, ketika melakukan pengembangan atau development dari sebuah software, di sini memang akan ada banyak sekali stakeholder yang terlibat di dalamnya, kemudian juga terkait dengan komponen-komponen yang harus terpenuhi, kemudian juga langkah-langkah yang memang tidak tidak singkat begitu yang digunakan untuk membangun atau merancang mendevelop sebuah sistem. Nah, dari langkah-langkah tersebut nanti dari sekian banyak tahapan-tahapan yang memang harus dilewati dalam pengembangan sistem, mungkin dari tahapan pertama pendefinisian kebutuhan, kemudian juga analisis-analisis yang dilakukan, tujuannya atau pada ujungnya adalah untuk menghasilkan kualitas memang yang terdapat di dalam sebuah perangkat lunak. Apa artian dari kualitas ini? Memang secara secara umum kualitas di sini dapat digunakan untuk menunjukkan indikator performance dari sebuah perangkat lunak. Jadi ketika perangkat lunak itu handal, kemudian juga memiliki kapabilitas yang baik, itu akan bisa dikatakan sebagai sebuah perangkat lunak yang memang berkualitas. Nah, untuk mengatur itu semua, untuk mencapai itu semua, memang harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Akan tetapi juga ada hal yang berfokus kepada khusus ke kualitas perangkat lunak itu sendiri. Jadi memang tidak bisa serta-merta pada ujungnya hanya untuk mencari kualitasnya, kemudian untuk mendapatkan kualitasnya itu hanya dengan pengukuran-pengukuran atau mengandalkan dari pengukuran-pengukuran yang ada. Tetapi itu memang nanti akan bertrigger atau mendapatkan trigger dari memang pengembangan perangkat lunak dari awalnya, bagaimana analisis kebutuhan yang dilakukan, kemudian juga mungkin terkait dengan desain yang sudah dibuat, apakah memang komprehensif terhadap kasus yang ditangani dan sebagainya. Itu juga akan berpengaruh terhadap kualitasnya. Jadi memang semuanya akan saling berkorelasi satu sama lain untuk membentuk pada ujungnya adalah sebuah kualitas perangkat. Jadi proses di situ nanti akan sangat berpengaruh. Kemudian terkait dengan standar ini, ada standar juga yang ditentukan untuk menentukan kualitas dari perangkat lunak tersebut. Jadi di sini hanya sebagai standar, artinya apa yang akan dicapai untuk menjadi ke kualitasnya itu adalah bagaimana proses dari awal tadi. Dari awal tahap pengembangan perangkat lunak itu akan berimplikasi secara langsung terhadap kualitasnya. Nah, dari standar kualitas ini yang ditentukan nanti akan memudahkan untuk pengukurannya. Nanti akan memudahkan untuk bagaimana, oh ternyata kualitas yang dihasilkan dari software ini adalah dengan rating atau dengan nilai sekian. Itu yang akan menjadi standar kualitasnya. Untuk mencapai itu kembali lagi tadi ke dalam proses dari awal sampai akhir sampai maintenance yang bisa dilakukan ke dalam software ini. Nah, dari kualitas atau standar-standar kualitas ini ada beberapa jenis yang memang banyak digunakan oleh masyarakat industri. Jadi nanti ada banyak beberapa jenis standar yang memang biasa digunakan atau diterapkan. Jenis dari standar tersebut biasanya ISO, IEC, CEN, BSI, ANSI, dan juga DIN. Jadi masih ada banyak lagi sebenarnya organisasi yang mengeluarkan standar, tetapi hanya beberapa standar yang berhubungan dari segi kualitasnya saja. Kemudian apa sih tujuan dari standarisasi itu sendiri? Jadi nanti akan menyediakan komunikasi dari berbagai kelompok yang lebih berarti. Jadi ada komunikasi dari stakeholder atau dari grup-grup yang memang terlibat dari
pengembangan perangkat lunak ketika kita bicara dari sisi pengembangan perangkat lunak. Kemudian juga memperkenalkan economy of effort dan juga melindungi kepentingan pelanggan terutama tentang kualitasnya. Jadi nanti pelanggan juga akan menjadi uh, salah satu yang diuntungkan dari penjagaan tadi atau standarisasi tadi. Memang karena produk atau sebuah perangkat lunak di sini khususnya ketika sudah sampai di pelanggan, harapannya memang sudah memiliki quality yang bagus dan juga siap untuk digunakan. Kemudian juga mengajukan quality of life, yaitu dari sisi security-nya, kemudian juga perlindungan terhadap lingkungan sekitarnya, ataupun juga mempengaruhi terkait menggunakan trade barrier. Kemudian dari standarisasi itu sendiri, nanti ada beberapa yang digunakan, seperti ISO IEC 1926 yang terkait dengan kualitas produk perangkat lunaknya, atau ISO IEC 14598 terkait dengan evaluasi produk perangkat lunak. Jadi kualitasnya diukur menggunakan ISO 19126, kemudian evaluasinya itu ada lagi juga standarisasi yang digunakan menggunakan ISO 14598 atau ISO 9000 series itu menggunakan sistem kualitas tidak spesifik untuk perangkat lunak kan, tetapi sebagai petunjuk pengaplikasian ke perangkat lunak maka digunakan ISO 9000-3. Jadi itu yang bisa digunakan untuk pengembangan nanti atau standarisasi dari perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya dari Software Process Improvement and Capability Determination atau SPICE itu nanti menggabungkan juga standar-standar dari ISO atau AEC. Kemudian nanti terkait pengukuran kualitasnya di sini tentang mengukur bagaimana sistem atau perangkat lunak memiliki karakter yang diinginkan. Jadi kembali lagi memang apa yang bisa diukur, apa yang bisa didapatkan dari kualitas atau dari bagaimana sih secara umum atau secara general sebuah perangkat lunak itu bisa dikatakan kualitas ya kalau karakteristiknya itu sesuai yang diinginkan, spesifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan, dapat digunakan dengan mudah dan sebagainya. Ada beberapa kriteria yang memang harus terpenuhi. Atau juga bisa menggunakan pendekatan deployment quality function. Jadi nanti mengubah atribut-atribut yang menjadi ukuran adalah bagaimana melakukan apa yang seharusnya ada dalam kualitas. Jadi akan merunut, akan mengacu pada deployment quality function-nya. Jadi atributnya itu nanti akan melakukan apa sesuai dengan standar-standar yang ada. Nanti terkait itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya terkait dengan pengukuran dan juga dari kualitas perangkat lunak itu seperti apa. Oke, untuk pengantar kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.